Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Kali ini kita akan buat tumpeng gundangan untuk 15 porsi. Langsung aja, ini ada 2 kg ayam, 1 kilonya bisa dipotong jadi 12 atau 10. Dan ini bumbu halusnya, kalian bisa cek. Lalu saya tambahkan garam. Untuk 1 kilo ayam, kalau untuk ungkep ya, saya kasih 1 kilo ayam, garamnya 3 sendok makan. Jadi untuk 2 kilo ayam saya butuh 6 sendok makan garam. Kemudian saya tambahkan 1 sachet kunyit bubuk. Kemudian ini kita aduk merata, lalu didiamkan atau dimarinasi minimal 1 jam supaya lebih ngeresep bumbunya. Ditutup ya. Nah, kalau udah 1 jam kita tambahkan aromatiknya, ada salam, serai, laos, dan juga jahe. Lalu tinggal kalian tambahkan air sampai bisa ngerendam semua ayamnya. Kita ungkep di api sedang, jangan api besar. Kalau api besar nanti tekstur ayamnya bisa hancur ya, jadi pakainya api sedang aja. Ini udah sekitar 10-15 menit saya aduk rata lagi. Kurang lebih sekitar 35-40 menit kalau untuk ayam potong ya. Untuk ukuran 1 sampai 3 kg itu sekitar itu biasanya. Ayam lehor atau ayam potong. Setelah itu kalian angkat satu-satu seperti ini. Untuk airnya jangan dibuang karena nanti kita pakai untuk ungkepan tahu dan tempenya. Nah, ini saya pakai satu butir kelapa yang ukuran besar, sekitar 600 gram. Ini bumbu halusnya. Pilih kelapanya itu yang tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Dan minta diparut ya kelapanya. Kulitnya dibuang supaya nggak warna hitam, jadi putih gitu. Kalau misalnya kalian adanya itu yang apa, yang kelapa ukuran kecil, bisa pakai 2 biji ya, atau 2 butir kelapa. Lebih amannya ditimbang sih ya, 600 sampai 700 gram gitu, supaya nggak kurang. Ini kita akan masak bumbunya dengan kelapanya tadi. Ini saya tambahkan gula jawa dan garam. Jadi ada yang dikukus, ada yang dimasak seperti ini. Saya lebih prefer dimasak seperti ini supaya dia bisa tahan lebih lama. Kalau misalnya saya buat itu sekitar jam 10 sampai sore jam 6 maghrib itu, dia insya Allah masih tahan. Ini paling butuh waktu 15 sampai 20 menit cukup ya. Next kita akan rebus sayuran untuk gudangannya. Di sini saya rebus air dulu, lalu saya tambahkan sedikit garam. Pertama nih saya rebus kacang panjang. Kacang panjang itu saya beli 1 ikat besar. Kalau timbang sekitar 750 gram sampai 1 kilo. Kemudian kita siapkan juga air. Nah, ditutup, kalau udah mendidih lalu diangkat. Air dingin ya. Lebih bagus lagi air es, cuman kalau nggak ada air dingin aja cukup. Nah, langsung dimasukkan di air dingin ini. Nanti kita tiriskan. Kalau udah dikasih air dingin, langsung kalian angkat, lalu ditiriskan supaya dia tidak berair. Kalau berair tuh nanti dia gampang basi untuk sayurannya. Untuk tauge itu sebentar aja, sekitar 1-2 menit cukup. Jadi kalau misalnya untuk tumpeng seperti ini atau untuk di nasi box gitu ya, sayurannya tuh kalau bisa kalian, kalau ada kalian punya spinner itu bisa kalian spinner supaya airnya itu bisa ngetus atau habis gitu ya kadar airnya. Sebab kalau misalnya masih berair biasanya itu dia nggak tahan terlalu lama. Kemudian ini ada 1 ikat, saya pakai kenikir. Kadang pakai kenikir, kadang pakai bayam gudangan. Kalau di Jawa tuh ada namanya bayam gudangan yang besar-besar itu. Cuma kalau kenikir ini dia baunya wangi, enak gitu. Sebab nggak ada kemangi, saya pakainya kenikir. Nah, untuk wortel ini kita tunggu sampai dia mendidih lalu diangkat. Ingat ya, sayuran tadi semuanya ditus atau ditiriskan. Kalau untuk kenikirnya tadi biasanya saya peras, kalau diperas lalu saya potong-potong gitu supaya nggak panjang-panjang. Nah, ini untuk tampahnya saya pakai tampah ukuran sekitar 40 sampai 50 cm.
Ini kita akan buat untuk penutupnya, untuk alasnya daun, kemudian kita kasih tanda gitu, lalu tinggal kita gunting. Kebetulan pesanannya itu hitungannya dadakan ya, pesanan malam untuk pagi, untuk siang, dan pagi itu saya dapat pesanan juga. Jadi sebenarnya saya nggak terima, cuman ini karena langganan, kasihan. Ini saya untuk udah repeat order ya, jadi saya buatin. Cuman ini memang menunya sederhana, standar aja. Nah kayak gini. Kalau misalnya kalian mau buat ini malam ya, kalau mau buat ini malam agak lama gitu, ada baiknya itu daunnya itu kalian simpan dalam kulkas, atau kalau enggak kalian masukkan kalian kasih kayak apa, koran, atau ditutup dulu gitu. Setelah itu dikasih koran lalu kasih plastik supaya dia nggak kena angin. Sebab kalau misalnya ditaruh di suhu ruang, kalau udah kena angin biasanya nanti dia bakal kering daunnya. Kalau misalkan mau mengefisiensi waktu gitu ya, bisa juga buat seperti ini. Ini kita akan buat itu ya untuk hiasan daunnya. Ini yang simple aja seperti ini. Nah seperti ini kalian buat tengahnya tadi ya, semuanya staples. Kalau untuk 40 sampai 50 cm tanpa itu kalian butuh sekitar 40-an daun seperti ini. Nah kayak gini. Sembari nunggu tuh saya udah goreng ayam. Ingat ya, untuk goreng ayam itu ditunggu sampai dia dingin dulu baru digoreng. Nah digoreng sebentar ya, sekitar 5 menitan gitu, 5-10 menit gitu, karena kan kita ungkep tuh udah mateng. Ini memang videonya tuh loncat-loncat sesuai dengan waktu yang saya gunakan. Jadi saya harap kalau misalnya kalian benar-benar masih pemula dan mau belajar ya, kita sama-sama belajar ya, karena saya juga bukan ahlinya, tapi pernah buat beberapa kali, mungkin sekitar 100 tumpeng udah pernah buat. Ya untuk sisa tadi ini, sisa air ungkepan ayamnya saya rebus lagi sampai dia mendidih, sampai matang, lalu saya matikan apinya. Baru setelah itu saya masukkan tempe. Tempe saya buat segitiga seperti ini. Saya butuh sekitar 1,5 papan tempe ukuran besar. Pokoknya totalnya ada sekitar 20 potong lah. Lalu kita tutup. Ini saya marinasi sekitar 30 menitan lah ya. Kembali lagi ke tampahnya tadi. Jadi itu saya nyambi buatnya seperti ini ya, karena dibuat sendiri. Jadi harus time manajemennya, untuk pengaturan waktunya itu harus benar-benar diusahakan supaya tidak kurang dan bisa pas sesuai dengan ekspektasi waktunya. Tadi kalau bisa kalian waktu di staples tuh ditutup ya. Staplesnya itu biar bisa nutup daunnya itu supaya nggak kelihatan staplesnya. Sama terakhir itu tinggal kita tutup ini, jadi aman supaya staplesnya itu bisa di dalam, jadi nggak kemakanan. Tinggal kita tutup seperti ini, lalu dikasih isolasi atau lakban seperti ini supaya dia nggak geser ke kanan kemari, ke kanan ke kiri. Ya tempenya ini sudah saya marinasi setengah jam, lalu saya ambil tempenya, lalu saya panasin lagi. Setelah itu saya masukkan tahunya. Ini saya tahu beli 20 buah tahu yang ukuran sedang itu, lalu saya potong segitiga jadi biar sama potongannya tahu dan tempe. Ini juga sama-sama saya marinasi sekitar 30 menit.
Sembari nunggu kita akan goreng telur. Jadi nanti menunya ada proteinnya, ada dari ayam sama telur. Telurnya saya buat balado. Untuk goreng telur, panaskan minyak sampai dia berasap ya, minyaknya panas, apinya besar, lalu tinggal kalian masukkan, diaduk seperti ini sampai dia berkulit sebentar aja, lalu tinggal diangkat. Setelah itu tinggal kita goreng tadi tahu dan tempenya, digoreng sampai garing. Apalagi tahu ya, harus goreng sampai garing supaya dia awet. Yap, ini caranya untuk membuat tumpengnya. Tumpeng saya kasih daun di cetakannya, lalu tinggal kalian di bawahnya itu saya kasih alat bantu seperti ini, diteken-teken. Nah kayak gini ya, bagian tengahnya apalagi supaya dia madet dan gampang. Untuk nasinya ini saya pakai 1,5 kilo. Boleh kalian kasih di tengah, boleh kalian kasih di pinggir. Untuk cara menghias itu sesuai selera, sesuai dengan sisi-sisi estetika kalian. Untuk sisa nasi langsung saya taruh aja di sini. Kalau misalkan mau taruh terpisah juga bisa, cuman menurut saya terlalu ribet, tinggal taruh di sisanya taruh di tampahnya seperti ini, lalu jangan lupa ditutup. Nah kayak gini ya. Berikutnya ini untuk gereh petek atau ikan asin. Ini saya udah rendam pakai air biasa aja 3-5 menit, lalu cuci bilas dan ditiriskan. Tinggal kalian masukkan dulu di tepung beras yang udah udah dikasih garam sama sedikit kaldu bubuk ya, lalu tinggal digoreng. Untuk gorengnya harus diaduk-aduk supaya merata dan gak gosong, jadi harus diaduk-aduk kayak goreng kerupuk gitu loh. Saya pakai gereh peteknya itu yang tipis-tipis, kan ada yang berdaging ada yang tipis, saya pakai yang tipis seperti ini. Insya Allah nih bisa tahan kriuk dan lama, bisa kriuk dan tahan lama ya. Jadi tipsnya tadi ya, gerehnya harus kasih direndam dulu, lalu ditiriskan, baru kasih tepung beras. Insya Allah bakal tahan lama kriuknya. Untuk telur balado tadi bumbunya kalian boleh cek ya, bumbu harus di blender. Kemudian ada salam, laos dan juga jahe. Bumbunya ada cabai, bawang merah, bawang putih sama miri dan tomat ya. Kita susutkan dulu karena kita blender pakai air. Kemudian saya tambahkan minyak sekitar 100-150 ml. Kita akan masak sampai bumbunya tuh benar-benar matang dan berubah warna seperti ini. Nah minyaknya udah pecah, tandanya udah matang. Saya tambahkan gula jawa atau boleh diganti dengan gula pasir, lalu kasih garam dan sedikit kaldu bubuk. Kita aduk-aduk lagi. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau udah oke rasanya, ini saya tambahkan sedikit air supaya dia lebih ngeblend ya, bumbunya lebih merata. Nah udah seperti udah cakep warnanya, lalu kita masukkan telurnya. Telur masuk, pindah di api sedang kurang lebih sekitar 5 menit, tinggal diangkat dan ditata. Nah penataannya seperti ini, boleh kalian lihat penataannya sederhana ya, yang penting rasanya tuh insya Allah enak. Untuk bumbu itunya, bumbu gudangannya saya taruh di tempurung kelapa itu ya. Nah seperti ini tampilannya. Untuk harga jualnya saya jual di harga 30.000 per packs. Jadi kalau untuk 15 tinggal kalikan aja 15 kali 30.000, jadi jatuhnya 450.000, dan ini belum termasuk ongkos kirim. Ini bukan patokan harga, jadi harga kembali ke kalian masing-masing. Ya demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian baru juga gabung ke channel ini. Jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.